la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tidak akan tergelincir kaki orang nanti di hari kiamat, yakni ketika melangkah, melainkan akan disoal oleh Allah 4 perkara. Akan disoal 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, apa yang ia sudah lakukan, yang sudah pergunakan pada umur yang diberi oleh Allah. Kemudian wa an syababihi fima ablah, tentang masa muda. Dalam makna yang lain, masa muda yakni masa sehatnya, apa yang dia sudah pergunakan. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa, tentang hartanya, daripada mana ia dapat, kepada apa ia guna. Yang keempat, an ilmihi madza amila fi, tentang ilmunya apa yang sudah ia lakukan. Kesemua, baik itu daripada harta, baik itu daripada kecergasan atau sehat, ataupun ilmu, semuanya bergantung kepada umur. Karena tidak akan mampu orang menggunakan hartanya kecuali dia punya umur. Tidak akan mampu seorang memanfaatkan ilmunya kecuali dengan umur. Tidak akan mampu seseorang menggunakan kesehatannya atau hartanya kecuali juga dengan umur. Oleh sebab itu didahulukan yang pertama umur oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan, apa yang kita lakukan di dunia dalam umur yang Allah berikan, kabarnya, beritanya, pendedahannya nanti di akhirat. Ya, sekarang masing-masing di dunia ini umpamanya orang menanam. Dan kita dapat tahu kalau tanaman ini akan dituai nanti di akhirat. Jadi bagi orang yang beriman sudah meletakkan timing untuk menuai nanti. Oleh sebab itu para arifin mereka mengatakan kita hidup di dunia kerja, bila mana masuk kubur rehat. Yakni tak ada masa rehat untuk berada di dunia, karena dunia bukan tempat untuk rehat tapi tempat untuk menanam, tempat untuk beramal. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu, akan didedahkan nanti, yakni di akhirat, apa yang mereka sembunyikan dahulu. Apa saja yang kita lakukan di dunia akan didedahkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma tublas sarair, di hari semua rahasia akan dibuka. Tak ada lagi rahasia. Semua akan didedahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masing-masing akan melihat perbuatan yang mungkin dia lupa, dia nanti akan dibuka oleh Allah Subhanahu, akan dibuka amalnya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah. Di hari setiap nyawa, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, yakni mukallafin, akan melihat amal perbuatannya dihadirkan. Subhanallah, muhdhara, dihadirkan, yakni seakan-akan ada rekaman CCTV. Tapi ini CCTV-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. CCTV manusia hanya boleh tangkap perbuatan manusia secara zahir. CCTV-nya Allah boleh tangkap perbuatan manusia dalam hatinya. Ini tak ada yang punya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala punya CCTV. Yalah, kalau dengan bahasa modern lah, walaupun bukan CCTV betul, yakni akan didedahkan, akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari setiap yang bernyawa akan melihat apa yang dilakukan ketika berada di dunia, muhdhara, dihadirkan. Sehingga setiap amal perbuatan baik dia akan melihat, dan bila mana nampak perbuatan yang tidak baik, katanya andai aku tak buat, andai aku tak tengok benda ini. Dia tahu perbuatan tak baiknya ketika didedahkan, dia tahu akibatnya apa yang akan diterima oleh dirinya. Yauma tublas sarair, di hari semua rahasia akan didedah. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, di mana di hari akhirat semua akan terdedah, maka dia akan berpikir di dunia tak akan buat benda bersembunyi daripada Allah, karena dirinya tahu dimanapun dia bersembunyi nanti dibuka.
Tapi orang yang mentalitinya berbuat di dunia sembunyi-sembunyi, tak ada orang tahu, seakan-akan tak ada hari akhirat, maka dia menyangka perbuatan buruknya ditutup. Perbuatan buruknya tak ada orang tahu. Perbuatan buruknya hanya dirinya sahaja yang tahu. Imannya kepada akhirat tidak mantap.